Salah satu peserta Clash of Champions yaitu Maxwell Salvador tengah menjadi hujatan netizen lantaran ketahuan melakukan bercandaan terkait dengan tragedi yang terjadi di Palestina. Peristiwa ini bermula ketika muncul dua buah story Instagram yang terkesan ngebecandain tragedi Palestina. Story pertama adalah story yang memperlihatkan es krim McD di dalam mobil, plus dengan caption, "Maaf guys, aku lapar banget, #cheesefire." Dan ini dipost oleh akun dengan username Kodok Geprek. Lalu story satunya lagi adalah story yang menunjukkan seseorang sedang mengangkat jempolnya dengan background kentang goreng McD, plus foto Google Image semangka. Dan ada captionnya juga di sana yang bertuliskan, "Lihat attitude orang ini, @kodokgeprek," yang mengindikasikan jika jempol tersebut adalah jempol si Kodok Geprek. Dari sinilah kemampuan FBI netizen mulai beraksi. Beberapa netizen berhasil mengetahui jika akun Kodok Geprek adalah second account milik Maxwell Salvador. I will find you, and I will kill you. Konon katanya, netizen mengetahui akun tersebut adalah milik Maxwell karena foto profil dari Kodok Geprek sama dengan foto yang pernah dipost oleh Maxwell. Dan foto pria yang ada di foto profil Kodok Geprek memang Maxwell, hanya saja diberi filter. Selain itu, akun Maxwell Salvador juga memfollow akun Kodok Geprek, menambah kecurigaan netizen jika memang Kodok Geprek adalah second account milik Maxwell. Dari sinilah hujatan mulai menghantam. Maxwell dinilai jahat karena menjadikan genosida sebagai bercandaan. Dan tak hanya itu, banyak juga netizen yang kecewa karena peserta COC yang dinilai pintar ternyata tidak pintar dalam memilah jokes. Seperti diketahui, program Clash of Champions kini tengah menjadi acara favorit semua kalangan, terutama anak muda. Karena pesertanya pintar dan rupawan, banyak remaja yang mengidolakan para pesertanya. Fenomena ini sangat mirip dengan fans K-pop yang mengidolakan artis-artisnya. Para fans sangat senang ketika para peserta COC ini melakukan live, mirip ketika member-member grup idol Korea sedang melakukan siaran langsung. Begitupun dengan Maxwell Salvador, ia adalah peserta COC yang juga sering melakukan live. Tipikal live-nya menjawab pertanyaan followersnya dengan lucu dan jenaka. Well, spilling gordennya, Cisa tak blokon, aku duduk penjual gorden. Tirai di belakangmu berapa gelombang, Sasa tak blokon. Namun, semenjak kasus ini menguap, Maxwell terlihat tidak pernah melakukan siaran langsung lagi. Kira-kira bagaimana kondisi Maxwell sekarang? Perdebatan di media sosial ternyata tidak hanya berfokus pada Maxwell, namun fans-fans Maxwell juga jadi sasaran hujatan para netizen. Pasalnya, kasus ngebecandain genosida di McD ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, seperti kita tahu, ada sejumlah anak remaja yang dengan terang-terangan menghina korban genosida di Palestina dan mereka jadikan konten di Instagram. Saat kasus itu terjadi, semua netizen menghujat dan mengecam kelakuan remaja-remaja tersebut dengan sangat brutal dan membabi buta. Sedangkan untuk kasus Maxwell, beberapa netizen merasa jika fans dari Maxwell tidak sekeras itu saat idolanya melakukan kesalahan serupa. Bahkan beberapa netizen menganggap jika fans Maxwell tetap membelanya meski dia sudah melakukan kesalahan fatal. Para netizen menganggap jika fans Maxwell ataupun fans COC ini tidak adil, standar 2, hingga hipokrit karena tetap membela idolanya. Hayo, kalian tim yang mana nih? Dilihat dari thread yang beredar soal kasus Maxwell ini, ternyata Maxwell sempat memberikan klarifikasi terkait story Instagramnya. Berikut adalah klarifikasinya. Pagi semuanya, pertama aku mau mengucapkan maaf sebesar-besarnya ke kalian semua. Aku tahu kalian semua marah dan kecewa ke aku. Aku gak bisa membela diri sama sekali tentang ketikanku di second accountku itu. Story yang lagi rame banget itu aku akui benar punyaku dan ketikanku. Itu story lebih dari 3 bulan yang lalu dan aku akui itu adalah kesalahan fatal yang harusnya gak aku lakukan. Teman-teman kuliahku terutama yang terdekat juga benar-benar marah waktu aku post story itu. Dan akhirnya aku hapus story itu setelah ditegur banyak orang. Dan aku akui butuh waktu lama buat aku bisa berubah dari pemikiranku yang sebelumnya itu. Pemikiran salahku dulu adalah yang mendukung ceasefire bisa tetap dilakuin tanpa boikot perusahaan yang pekerjanya orang Indonesia. Aku dulu mikirnya bahwa aku yang dukung Palestina dalam kurung semangka bisa dilakukan barengan sama makan McD. Tapi setelah belajar lebih dalam, sekarang aku paham kalau aku salah banget. Isu ini nggak sesimpel itu, berhubungan dengan penderitaan, human rights, dan nyawa yang sangat banyak. Dan boikot itu sangat penting untuk kita lakukan sebisa kita atau sejauh kita mampu. Dalam kurung, aku paham banget kita nggak mungkin bisa boikot semuanya 100%.
untuk berikan tekanan global terhadap Israel untuk stop genosida dan penjajahan. Aku sekarang paham banget aku salah dan mengakui itu. Gak ada pembelaan. Aku gak bisa bilang apa-apa lagi selain minta maaf dan penyesalan. Kedepan semoga aku lebih hati-hati baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan, dan ketikanku. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menegur aku. Semoga dengan kejadian ini, aku bisa lebih banyak belajar lagi. Masukan teman-teman semua benar-benar aku baca dan aku menghargai opini kalian semua. Terima kasih. Bagaimana pendapat kalian soal hal ini? Berikan komentar kalian.